jamaah sholat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebagaimana biasanya sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita terlebih dahulu mendengarkan tausiah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang mengambil wudhu atau yang sedang menuju Masjid Raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Ustaz Asrifal SIK MPD. Beliau adalah alumni STIPIK, Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Provinsi Sumatera Barat. Dan alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini. Untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Asrifal SIK MPD. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu para pengurus Masjid Raya Syekh Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat. Seterusnya yang sama-sama kita muliakan para guru, para asatiz yang membimbing jamaah di Masjid Raya Syekh Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat. Seterusnya yang sama-sama kita muliakan Bapak dan Ibu jamaah yang telah akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Raya Syekh Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, istiqomah di dalam ketaatan sampai nanti kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita doakan untuk Nabi kita yang kita cintai, yang kita rindukan senantiasa dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim ada begitu banyak informasi-informasi yang sangat penting, yang sangat berguna, yang sangat menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Di antara informasi-informasi yang sangat penting itu kaum muslimin, ada satu informasi yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka di antara ayat-ayatnya kaum muslimin, kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan bunyi redaksi ayatnya dengan kata innallaha yuhibbu atau dengan wallahu yuhibbu. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya dan Allah mencintai hamba-hambanya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat yang memberikan informasi siapakah golongan-golongan hamba yang dicintai oleh Allah itu, misalnya yang pertama kita temukan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang suka berbuat kebaikan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan hamba-hamba yang mensucikan dirinya. Kemudian di dalam ayat yang lain kaum muslimin Allah juga menyebutkan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertawakal kepadanya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang berbuat adil dalam kehidupannya. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertakwa. Dan yang terakhir kaum muslimin Allah sebutkan di dalam ayat yang lain wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai hamba-hamba yang sabar dalam kehidupannya. Maka kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya di dalam ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi ada 7 golongan yang dicintai oleh Allah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Yang kedua, hamba-hamba Allah yang suka bertaubat kepadanya. Dan yang ketiga, hamba-hamba yang suka mensucikan dirinya. Yang keempat, hamba-hamba yang bertawakal kepada Allah. Yang kelima, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Yang keenam, hamba-hamba yang berbuat adil dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah hamba-hamba yang bersabar di dalam kehidupan ini. Maka kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kultum yang singkat ini tentu tidak bisa kita uraikan ketujuh golongan ini. Maka kita ambil bagian yang pertama, yakni Allah mencintai hamba-hamba yang muhsinin, yang suka berbuat baik kepada sesama manusia. Kita temukan ayatnya kaum muslimin di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang ke-195. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah engkau bawa dirimu kepada kehancuran, kepada kebinasaan, kepada kesusahan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kepada sesama manusia. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang berbuat baik kepada sesama manusia. Kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan yang Allah suka dari kita ini kaum muslimin, yakni apabila kita mempunyai rasa kepedulian kepada sesama manusia, rasa simpati, rasa empati terhadap penderitaan orang lain, terhadap kesusahan orang lain, terhadap kerumitan hidup orang lain. Maka kalau kita peduli kepada orang lain, insya Allah itu golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kaum muslimin, kita ambil dalilnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa dahsyatnya amalan berbuat baik kepada sesama manusia ini. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan jaa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan dari laki-laki ini kaum muslimin? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah? Siapakah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ayyul a'malu ahabbu ilallah? Dan apakah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala, kemudian Nabi menjawab, pertanyaan yang pertama kata Nabi dengan jawaban, yakni man ahabbun nas ilallahi ta'ala, manusia yang dicintai oleh Allah itu adalah anfa'uhum linnas, manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain, manusia yang peduli kepada manusia yang lain, manusia yang punya rasa iba dan belas kasihan kepada sesama manusia yang lain, sehingga dalam dirinya timbul kebermanfaatan kepada orang lain. Ini adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahabbul a'mal ilallah taala, dan adapun amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sururun tadkhuluhu ala muslim, sururun tadkhulu ala muslim, yakni engkau memberikan rasa bahagia di dalam hati sesama muslim, engkau memberikan rasa bahagia di hati manusia, engkau membuat manusia senang dengan kata-katamu, engkau membuat manusia senang dengan sikap perbuatanmu, engkau membuat manusia senang dengan bantuan-bantuanmu. Itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat yang disebutkan di dalam kitab Imam Muslim. Ada sebuah kisah ketika Nabi berangkat Isra dan Mi'raj, maka Nabi diceritakan oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril menunjuk seorang kepada laki-laki? Kata beliau, ya Muhammad, ini laki-laki ini yang engkau lihat ini, dia ini adalah pendosa. Dia ini adalah orang yang banyak maksiat. Dia ini adalah orang yang amal ibadahnya sangat sedikit. Akan tetapi kata Jibril, Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Maka Nabi Muhammad penasaran, kenapa wahai malaikat Jibril? Maka Jibril pun menjelaskan kaum muslimin, karena dia ini membuat hati manusia senang. Dengan cara apa? Maka Jibril mengisahkan kaum muslimin. Kata Jibril, beliau ini, laki-laki ini punya seorang anak laki-laki di rumahnya. Setiap hari dia kerja keluar rumah, maka setiap pulang ke rumah kaum muslimin, maka dia selalu membawa oleh-oleh, Pak, membawa makanan, membawa sesuatu yang menyenangkan hati anaknya. Maka diceritakan di dalam hadis ini, kemudian anaknya senantiasa menunggu kedatangan ayahnya, karena ia tahu bahwa ayahnya pasti membawa makanan pulang ke rumah. Saking senang hati anaknya kaum muslimin, ditunggu di depan pintu. Ketika ayahnya mengetuk pintu lalu masuk, lalu dia berhamburan kepada ayahnya. Disitulah letak amalan laki-laki tersebut, sehingga anaknya senantiasa senang dengan dirinya. Maka kaum muslimin, akibat laki-laki ini menyenangkan hati anak kandungnya sendiri, Allah suka dengan amalan ini kaum muslimin. Maka Allah berikan ampunan kepada laki-laki tersebut. Apalah lagi kita menyenangkan hati manusia yang lain, yang bukan siapa-siapa kita, tidak anak kita, tidak saudara kita, tetapi kita berani mengambil sikap untuk membuat orang lain bahagia. Wajar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ini menjadi pahala yang luar biasa. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambungan dari hadis Nabi tadi, sururun tadkhuluhu ala kulli muslim au takshifa anhu kurbatan au taqridu anhu dinan au tutridu anhu ju'an, kata Nabi. Kalau engkau bisa membahagiakan orang lain dengan perbuatanmu, silakan. Tapi kalau engkau bisa memberikan bantuan atas kesusahan orang lain, itu lebih baik. Atau engkau memberikan tanggungan hutang kepada orang lain, atau engkau memberi makan kepada sesama manusia, maka ini Pak adalah amalan yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang bisa membahagiakan hati manusia, yang bisa meringankan kesusahan manusia, yang bisa membayarkan hutang manusia, dan yang bisa memberikan makan kepada orang yang kelaparan,
maka amalan ini kata Nabi adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang ini adalah orang yang muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kita ambil sebuah kisah dari kitab Tanbihul Ghafilin karangan dari Imam Lais As-Samarqandi, betapa dahsyatnya orang-orang yang berbuat baik itu. Dulu ada 4 tokoh yang dimunculkan dalam kisah ini. Ada Nabi Isa alaihi salam, ada sahabat ahli jihad, dan ada sahabat ahli ibadah, dan ada sahabat satu pelaku maksiat yang digelari oleh masyarakat dengan nama Mal'un. Maka Mal'un ini kaum muslimin saking dibenci oleh masyarakat karena apa? Karena sangat pelit kepada manusia, tidak suka berbagi, berbuat jahat kepada sesama manusia, maka digelarlah dia dengan panggilan Mal'un. Akan tetapi kisah ini berulang menjadi yang luar biasa kaum muslimin. Suatu ketika sahabat Nabi Isa yang ahli jihad ini pengen berangkat berperang, maka dia datang kepada Mal'un untuk meminta sumbangan agar dimudahkan dalam perjalanan untuk jihad. Maka datang dia kepada Mal'un, wahai Mal'un, ada ndak yang bisa engkau bantu kepadaku sehingga aku nanti bisa bawa ke medan perang? Kata Mal'un kaum muslimin, tidak ada, berangkat sana, tidak ada yang bisa saya bantu, kata Mal'un. Kemudian sahabat Nabi Isa yang ahli jihad ini berangkat, maka timbullah dari lubuk hati Mal'un yang paling dalam ada rasa sesal, ada rasa bersalah, ada rasa kenapa dia selalu berbuat jahat kepada manusia. Maka timbullah kebaikan ini kaum muslimin sehingga dipanggil oleh dia, wahai pemuda, datang kemari. Maka sahabat Nabi Isa kemudian datang menghadap Mal'un, engkau mau berperang? Ya, ini ada bantuan yang bisa aku berikan. Apa yang diberikan oleh Mal'un kaum muslimin? Diberilah sebilah pedang yang sangat bagus, kemudian dikasihkan kepada sahabat Nabi Isa yang ahli jihad. Betapa senang hati sahabat Nabi Isa ini kaum muslimin. Kemudian dia menemui Nabi Isa alaihi salam, diceritakan, apa kata dia? Ya Nabi Isa, saya tadi pergi ke Mal'un minta bantuan, ternyata dikasihnya saya sebuah pedang yang sangat bagus. Maka kata Nabi Isa, kalau betul dia memberimu pedang, kita datang kepada dia sebagai penghormatan, kita ucapkan terima kasih kepadanya karena dia telah berbuat baik. Maka kaum muslimin singkat kisah, datanglah 3 orang menghadap Mal'un, Nabi Isa, kemudian sahabat ahli jihad, dan satu lagi sahabat ahli ibadah. Maka kata Nabi Isa kepada Mal'un, wahai Mal'un, sesungguhnya engkau telah berbuat baik, maka kami datang untuk berterima kasih. Kata Mal'un, sama-sama wahai Nabi Isa. Kemudian dalam keadaan mereka terdiam, turun wahyu Allah kepada Nabi Isa. Apa yang Allah turunkan kaum muslimin? Wahai Isa, sampaikan kepada sahabatmu Mal'un bahwa seluruh dosa-dosanya telah aku ampuni karena perbuatannya berbuat baik yang telah memberikan pedang kepada sahabatmu. Maka disampaikanlah oleh Nabi Isa kepada Mal'un, wahai Mal'un, sesungguhnya Allah telah menghapus seluruh dosa-dosamu, maka mulai sekarang bertaubatlah engkau kepada Allah. Lalu apa kata Mal'un dalam hatinya, Pak? Saya bertaubat kepada Allah. Maka turun lagi wahyu yang kedua. Apa kata Allah? Wahai Isa, sampaikan kepada sahabatmu Mal'un bahwa dosanya telah aku ampuni, taubatnya telah aku terima, dan dia akan aku masukkan ke dalam surga bersama dengan sahabat ahli ibadah. Maka disampaikan oleh Nabi Isa, tetapi kaum muslimin apa yang terjadi? Sahabat Nabi Isa yang ahli ibadah kemudian protes kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, saya jangankan di surga, di dunia saja saya tidak mau berteman dengan Mal'un ini, karena dia ini dosanya banyak. Saya ahli ibadah, kata dia, Pak. Maka Nabi Isa termenung, turun lagi wahyu yang terakhir. Apa kata Allah? Sampaikan kepada hambaku Mal'un, dosanya telah aku ampuni, taubatnya telah aku terima, dan dia sendirian di surga, tidak jadi bersama sahabat ahli ibadah. Dan sampaikan kepada sahabat ahli ibadah bahwa tempatnya aku berikan kepada tempat semula Mal'un, yakni di neraka, karena kesombongan gara-gara amal yang telah dia lakukan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat itu mengingatkan, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang berbuat baik kepada sesama manusia. Aku qauli hadza astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.